Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah cutting-cutting yang kemarin kita potongin ya. Ini kemarin sudah kita kasih fungisida ya, tadi sore. Ini sekarang kita lagi ngerendam pakai ZPT. Ini kita kasih ZPT. Dan ZPT-nya ini biasa kita pakai root up ya, bisa pakai ini. Bukannya saya sales atau apa, ini cuman mau ngasih tahu aja. Kita pakai root up, dari dulu saya selalu pakai ini ya. Nanti teman-teman kalau pengen ngasih lagi atau cutting-cutting yang baru potong dari tanamannya ya, bisa pakai ini juga ya. Alhamdulillah hasilnya bagus juga untuk perakarannya. Ini untuk merangsang tumbuhnya akar ya. Kita bantu, kita pacu dengan obat ini biar akarnya nanti bagus gitu. Terus cutting-cutting ini alhamdulillah semuanya terjual, dan banyak dari kawan-kawan kita. Yang paling banyak itu dari Kalimantan yang pesen ya. Sementara kita ada di Pati, Jawa Tengah. Jadi kita kirim lewat ekspedisi, nanti sampai di Kalimantan insya Allah kurang lebih 4 harian gitu. Tapi insya Allah aman kalau cutting. Ini ada yang dari Palembang juga, Jakarta, Cimahi, Bekasi. Alhamdulillah semuanya pada minat ya. Mudah-mudahan cutting-cuttingnya semuanya sampai dengan selamat sampai tujuan ya. Cutting tetap segar, tumbuh, subur, selalu membawa keberkahan dan manfaat. Oh ya teman-teman, kalau pakai serbuk ini biasanya saya aplikasikan untuk 1 sendok teh itu kita campurkan dengan air kurang lebih 4 liter. 1 sendok teh banding 4 liter. Bisa pakai 3 liter bisa, 4 liter juga bisa ya. Jadi nanti kita rendam bagian bawahnya aja. Jadi kira-kira kalau di dalam ember airnya itu kurang lebih cuman 1 cm. Nah, cuman segini teman-teman airnya. Kurang lebih cuman 1 cm ya. Atau 1,5 cm atau 2 cm. Itu udah cukup buat merangsang bagian perakarannya. Kenapa kemarin saya potongannya itu deket ya kan? Alasannya seperti itu. Ketika kita merendam itu lebih dekat ya. Nah seperti ini, ketika kita rendam itu bagian yang areal bawahnya mata tunas itu lebih terkena perangsang akar gitu. Jadi nanti untuk tumbuhnya akar lebih bagus ya. Airnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja ya, tipis aja, biar semua batangnya itu bisa kecelup sama air. Kita celupin, kita rendam di sini ya. Nah kayak gini kita diamkan sekitar 1 malam. Setelah 1 malam, kalau karena saya ini cuttingnya saya jual ya, jadi segera saya kemas dan saya kirim. Kalau untuk tanam sendiri segera kita tanam kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya besok lah gitu. Biasanya kalau saya belum sempat tanam ya, kalau belum sempat tanam biasanya ini tak angkat, terus ini aku balik misal di dalam ember ya, dalam ember yang terisi air sedikit, itu saya balik. Setelah saya rendam ZPT, ini saya balik seperti ini ya. Jadi yang bagian terkena ZPT tadinya itu ada di bagian atas. Jadi untuk mengantisipasi tumbuhnya tunas, kalau kita biarkan seperti ini nanti tunasnya akan tumbuh dulu,
Maka dari itu kita balik seperti ini. Kalau dibalik nanti yang proses selanjutnya itu terbentuknya kalus dari sini, terbentuk kalus. Nanti setelah beberapa hari kalau sudah terbentuk kalus nanti akan pecah-pecah dengan sendirinya ini. Tapi kita tutup pakai plastik hitam atau yang redup lah ya, intinya redup di sini. Ini kita tutupin sama plastik. Kalau sudah kita tutupin sama plastik nanti kita biarkan aja gitu. Coba setiap 3 hari atau berapa gitu kita cek sudah seberapa bentuk kalusnya gitu ya. Kalau dulu-dulu tuh sering saya bikin kayak gitu, tapi nggak pernah saya video dulu karena belum mikir simpen data ya. Jadi begitulah proses saya kalau membuat kalus. Jadi nggak pakai kokopit atau apa. Kalau pakai kokopit hati-hati, ini perlu teman-teman ketahui. Untuk pemakaian kokopit tetap selalu waspada ya, karena kalaupun tumbuhnya kalus, tumbuh akar, biasanya ini menurut saya pribadi ya, mungkin dari teman-teman lain punya penilaian masing-masing, punya pendapat masing-masing. Kalau penilaian saya itu kalau pakai kokopit memang kalusnya mudah, keluar akarnya mudah, tapi ingat akarnya itu lemah, nggak seperti yang seperti ini. Itu menurut pengalaman saya pribadi yang saya jalani beberapa tahun yang lalu. Makanya saya tidak suka model pakai cara kokopit gitu. Ini adalah proses sebelum kirim-kirim ya. Di sini ada tisu dan cutting ditaruh di atas tisunya ya. Jadi ketika mau di packing ini nanti dilipat kayak gini ya. Nanti setelah ini baru dicelupkan ke air sedikit untuk melembapi ya. Kalau sudah dilembapi baru nanti ditaruh di dalam plastik. Ini kita celup sedikit ya. Jadi ini udah nampak basah. Setelah basah nanti kita masukkan ke plastik ya. Kita masukkan ke plastik. Kalau dirasa ini terlalu basah, ini kita tambahkan tisu lagi ya, biar nggak terlalu basah. Nah, seperti ini. Kita tambahkan tisunya biar tidak terlalu basah ya, karena kalau terlalu basah nanti takutnya ada jamur-jamurnya ya. Ya kayak gini kita bungkus plastik ya. Ini plastiknya. Ini seharian ini lagi packing karena memenuhi kebutuhan dari para konsumen ya. Ini ada yang ke Bekasi, ke Tambun Selatan, terus ada yang ke Makassar, terus ada yang ke Garut, Bekasi Barat, Palembang, terus Cimahi, Banjarmasin, dan ke Sleman. Untuk yang ke Manado sama Kalimantan Timur belum ke packing ya. Insya Allah tetap kita percepat untuk packingnya. Insya Allah dalam sore ini nanti akan berangkat serentak ya, biar nyampainya bisa bebarengan gitu. Oke, kita aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.